وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram wal-Muhtaram, para jamaah majlis maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama kita hormati Sahibul Bait, yang mana pada malam hari ini sengaja mengundang kita semua dalam acara yang pertama, peringatan Maulid Nabi Muhammad. Yang kedua, acara tasyakuran, syukuran, karena katanya Bapak Dwi Cahyanto ulang tahun. Tadi insya Allah kita mau tonggo ulang tahun nih. Karena nggak ulang tahun ya? Ya, kalau itu masih ulang tahun berarti. Oh. Ulang tahun, bukan kawin lagi, bukan. Ulang tahun. Nah, kita doakan nih Bang Dwi beserta istri dan keluarga besarnya, bapaknya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama kita hormati, alhamdulillah hadir di tengah kita Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa di sini ada Bapak Yoga, ada juga Ketua RT Bapak Haris, Bapak Eris. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semua yang hadir di sini tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluar dari majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang ekonominya lagi seret, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkah kita ngumpul berjamaah membaca selawat, membaca peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul, di antaranya sebab kita berkumpul ialah memperingati acara atau walimatu tasyakur. Kita mengadakan acara tasyakuran. Dan kalau urusan bersyukur, ini bersyukur ini ialah di antara ibadah yang paling agung. Kenapa? Karena di antara sifat manusia yang paling luhur ialah tahu terima kasih. Makanya sebaliknya, di antara sifat manusia yang paling bejat ialah nggak tahu terima kasih. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa bersyukur. Dan memang yang paling patut, yang paling pantas untuk kita bersyukur ialah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
banyak sekali memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Bahkan jangankan kita mensyukurinya, hitung nikmat aja kita nggak bisa. Ini dari pagi, jangan dari pagi deh, dari sore tadi itu kita ngitung nikmat nggak bisa. Saking apa? Saking banyaknya itu nikmat, apalagi untuk mensyukurinya. Makanya kita sebagai hamba Allah, kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang awalnya dahulu nggak ada, kita ini dulu nggak ada, kemudian Allah adakan kita. Setelah Allah mengadakan kita, Allah ciptakan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menelantarkan kita. Jadi setelah Allah menciptakan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan semuanya untuk kita. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, obat, vitamin yang kita konsumsi, itu semua udah disiapin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mungkin Allah menciptakan kita terus Allah telantarin begitu saja, nggak mungkin. Allah ciptakan dan juga Allah sudah siapkan untuk kita semuanya. Cuman terkadang nih kita sebagai manusia masih khawatir dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar, karena di dalam otak manusia ini, kebanyakan dalam otak manusia ini mereka lebih banyak mengkhawatirkan sesuatu yang kebanyakan tidak pernah terjadi. Padahal semua ketika Allah menciptakan kita, itu semua udah Allah siapkan untuk kita. Tinggal kitanya saja bagaimana bersyukur apa tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya, ini kita miara kucing, betul nggak? Ini pada miara kucing nggak di sini? Itu kan lagi rame nih. Kita miara kucing, itu pasti udah disiap kucingnya yang mahal, tapi bukan kucing yang apa namanya, yang tukang hamil, tukang ngambilin kucing orang atau kucing garong. Kucing yang mahal, kucing apa namanya itu? Kucing Persia atau kucing Anggora lah. Itu orang kalau miara kucing pasti dia disiapin kandangnya, makanannya, minumannya, vitamin disiapin sama dia. Gak bakalan dia telantarin. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita. Allah yang ciptakan kita, maka lebih-lebih udah pasti Allah menyiapkan semuanya kepada kita. Makanya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, apa yang Allah tuntut dari kita? Yang Allah tuntut cuma dua hal dari kita. Yang pertama, kita menyembahnya Allah, beribadah. Yang kedua, kita memakmurkan dunia ini. Karena dunia ini nikmat dari Allah, harus kita jaga. Nah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, dan kita dituntut untuk melakukan ibadah dengan sesempurna mungkin. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala kebaikan, kesempurnaan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan keadaan yang bagus. Wa idza dzabhtum, dan jika kamu menyembelih hewan, fa ahsinul dzibhata, maka perbaguslah, sempurnakanlah sembelihan tersebut. Jadi kalau kita mau nyembelih kambing tuh diusahakan dengan cara yang sempurna. Gimana? Pisaunya diasah dulu. Terus jangan, kalau di ilmu fikih kayak gitu, jangan motong di depan kambing yang belum dipotong. Terus lagi jangan dikulitin kalau belum dingin dagingnya. Itu diajarin dalam agama Islam. Nah, ini kita dituntut untuk melakukan kesempurnaan kebaikan dalam menyembelih hewan.
maka lebih dituntut lagi bagi kita untuk memperbagus dalam urusan ibadah. Kalau urusan menyembelih aja kita dituntut oleh Allah untuk memperbagus dan menyempurnakan, apalagi dalam urusan ibadah. Urusan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, jadi nggak boleh sembarangan. Makanya seorang manusia dia nggak bisa beribadah dengan sempurna kecuali atas dasar ilmu. Makanya cari ilmu, hadir ke majlis taklim, deketin ulama supaya ibadah kita sah dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita hadir di majlis ilmu, kemudian kita mendapatkan faedah ilmu, maka akan tertanam di hati kita itu ilmu yang bermanfaat. Akan tertanam di hati kita rasa ta'zim, rasa hormat, adab kepada semua apa saja yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu penghormatan takzim yang paling agung ialah penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Nabi Muhammad itu enggak ada artinya kalau enggak ada pengagungan. Kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ngaku rindu sama Nabi Muhammad, tapi nggak ada artinya kalau kita nggak ada pengagungan sama Nabi Muhammad. Adanya perayaan Maulid, adanya perayaan Isra Mi'raj, itu semua tercipta karena bentuk pengagungan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang kalau di hatinya ada mengagungkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu orang bakalan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, perlu juga kita ketahui ini sekarang kita berada di zaman yang luar biasa. Itu musuh-musuh Islam dengan aneka macam propagandanya nggak bakalan bisa mengecoh umat Islam kecuali di hati umat Islam itu ada pengagungan kepada Nabi Muhammad dan semua yang bertalian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sahabatnya dan juga keluarganya, karena dua ini nih mata rantai kita, Ahlul Bait dan juga sahabat Nabi. Jadi kalau kita ketika musuh-musuh Islam itu mereka nggak bisa menjelek-jelekan Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad sangat mulia, teramat agung. Nggak bisa mereka menjelekkan Nabi Muhammad di mata pengikutnya, tapi mereka mulai menjelek-jelekan penyambung lisan Nabi Muhammad. Siapa? Yaitu seperti para sahabat Nabi, para ahlul baitnya Rasulullah, keluarga Nabi Muhammad. Mereka berani mengkritik sahabat, berani mengkritik keluarga Nabi, karena tujuan mereka cuma satu, apa? Karena mereka ingin agar umatnya Nabi Muhammad terputus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau udah di hati kita nggak ada pengagungan kepada Nabi Muhammad, terputus jalur kita dengan jalur sahabat dan jalur ahlul bait, maka musuh-musuh Islam bakalan gampang mengecoh kita. Hadirin, segitu saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Pertama yang saya hormati dan saya muliakan Sahibul Bait, kawan saya yaitu Bapak Dwi Cahyanto. Nah, saya kenalnya bukan Dwi namanya. Saya kenalnya di majlis Bang Bagol. Baru tahu nih sekarang nih Bang Dwi, alhamdulillah. Dia terkenal ya di majlis. Saya diundang jauh hari Pak. Mungkin di 2 bulan yang lalu, sebulan puasa saya diundang. Diundang jauh-jauh hari. Wah, diundangnya jauh lagi kemarin. Rumah saya di Cibinong.
kemari 2,5 jam, insya Allah tahu diri dah, amplopnya ditambahin. Bener nggak Pak? Kita doain biar panjang umur, sehat afiat, berkah keluarganya, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan sahabat saya, akhina fillah al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat afiat. Amin. Dan juga yang saya hormati Bapak RT, Pak Eris, Bapak Yanto, Pak Yoga. Apalagi itu Pak Yoga, terus bapaknya Pak Dwi, semua yang hadir dah. Mohon maaf dah, saya nggak hafal atu-atu. Mohon maaf. Biar kita pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala gabul semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita berkumpul karena Allah. Kita berkumpul atas dasar kasih sayang. Kita berkumpul atas dasar kepedulian satu dengan lainnya, dengan yang lain. Tanpa kita sadari hadirin, malam ini Allah Subhanahu wa taala sedang menghujani berkahnya kepada kita sekalian. Bagaimana tidak? Ada satu ungkapan dari sebagian ulama, majtama'a qaumun ala tarahum illa amtara alaihimul barakah. Tidaklah berkumpul satu kaum atas dasar kasih sayang, atas dasar cinta kasih, kepedulian, maka melainkan Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan keberkahannya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita sering mendengar arti berkah. Berkah ini insyaallah berkah, insyaallah berkah. Tapi kadang banyak dari kita gak paham apa arti berkah. Sebagian ulama mendefinisikan arti berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bukan urusan duit doang, bukan. Berkah itu segala aspek kehidupan. Berkah umur, artinya apa? Umurnya tambah baik. Berkah ibadah, ibadahnya tambah baik. Yang dulunya jarang sholat jadi rajin sholat. Yang dulunya sholat tapi nggak pernah jamaah, kalau dikasih berkah sama Allah jadi sholatnya jamaah. Itu berkah Pak. Bertambahnya kebaikan. Bukan hanya itu, berkah pertemanan, ya, berkah pertemanan, ya, berteman menjadi lebih baik. Dan itu yang penting, yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, itu berkah, ya, berteman jadi lebih baik. Ya, kalau kita berteman, kita berkawan dengan kawan kita. Usahakan pertemanan kita untuk Allah dan karena Allah. Kita jadiin seseorang teman kita biar dia support kita dalam jalan kebaikan. Kalaupun kita lagi salah, kita lagi keliru, dia yang akan negur kita. Dan itu pertemanan yang berkah. Dan itu yang kita harapkan. Kita pengen punya teman yang kayak begitu. Biar apa? Biar ini orang bantu kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu cerita Pak. Ini cerita unik sekali. Saya dapatkan dari guru saya Al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, ketika beliau ngajar di Masjid Al-Hawi Minggu pagi. Beliau cerita, ini cerita unik sekali. Ada dua orang ini berteman, ya, bertemannya dalam kebaikan. Kalau temannya
lupa sholat jamaah diingetin sama temen. Tadi lo sholat nggak jamaah sini sama gua. Kalau teman yang satunya lagi melanggar diingetin lagi. Begitu. Ya. Pertemanan atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu ketika ini dua orang ini meninggal dunia secara bersamaan. Meninggalnya bareng, Mak. Ya. Ketika meninggal bareng, ya, dimandiin, dikuburin, ada satu syekh di zaman itu mimpi salah satu dari orang itu. Mimpi ngelihat ini orang mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Didudukkan di singgasana yang megah, dipakaikan baju yang mulia, wajahnya bercahaya. Sampai nih syekh nih ulama kaget. Lalu gue lihat biasa-biasa aja di kampung. Kok bisa lo dapet nikmat yang luar biasa dari Allah ketika meninggal dunia? Amalan apa ini? Bimanil tahadhil manzilah, dengan apa kamu dapatkan kedudukan ini? Dijawab sama ini orang, saya dapatkan kemuliaan ini sebab saya bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Tahu Pak pertanyaannya apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wah, kita semua tahu jawabannya. Tapi belum tentu kita bisa jawab nanti di kuburan. Sesuai kadar iman. Kita pertanyaannya tahu, jawabannya juga tahu di luar kepala. Kalaupun ada yang nanya kita, siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Siapa nabimu? Muhammad nabi saya. Siapa saudaramu? Muslimin saudara saya. Apa kiblatmu? Ka'bah kiblat saya. Di luar kepala. Tapi belum tentu kita bisa menjawab pertanyaan itu nanti ketika kita masuk ke dalam kuburan. Sesuai kadar iman kita. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa jawab pertanyaan itu. Akhirnya saya lanjutkan. Akhirnya ini orang syekh ini bilang, kamu bisa jawab pertanyaan malaikat? Iya, saya bisa jawab. Bisa, gimana caranya? Kamu bisa jawab pertanyaan itu? Akhirnya diceritain sama ini orang, diceritain dalam mimpi. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang kepada saya gugup luar biasa. Saya ketakutan melihat wajahnya Munkar dan Nakir dan besar badannya Munkar dan Nakir. Ketika itu teman saya yang hidup, yang di dunia, kita berteman, dia membantu saya untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dalam kuburan. Jadi berteman dengan teman yang baik karena Allah itu bisa bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia. Cari teman yang baik, cari teman yang soleh. Karena teman yang soleh, teman yang baik itu rizki yang luar biasa. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita sekali, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang ini sesuai dengan temannya. Kalau temannya baik, agamanya baik, rajin sholat, yang berteman dengan dia rajin sholat. Kalau temannya rajin sedekah, dia ikut rajin sedekah. Kalau temannya buruk, suka ngomongin orang, suka gosipin orang, ngehasutin orang ke orang lain, dia akan ikut menghasut orang lain. Begitu. Istilah orang-orang tua dulu, Pak. Bapak-bapak kita, abah-abah kita, mama kita bilang begini, lo kalau berteman sama tukang minyak wangi jadi, wah, itu istilah, itu bukan istilah orang tua, istilah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai teman kita. Nabi melanjutkan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan kata Nabi. Lihat Pak bahasanya Nabi. Perhatikan kata Nabi. Lihat siapa yang kamu ingin, ya,
ajak berteman. Lihat-lihat, perhatiin. Jangan sembarangan. Asal ngobrol nyambung, wah jadi temen gue ini. Ya, nyambung, wih jadi temen. Kita harus pilih-pilih. Karena apa? Dia yang mempengaruhi agama kita. Ada satu hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaanku, kata Allah, orang-orang yang saling cinta karena Allah. Kita cinta sama istri kita karena Allah. Kita cinta sama orang tua kita karena Allah. Kita cinta sama sahabat kita karena Allah. Itu wajib mendapatkan cintanya Allah. Bukan hanya itu, wal mutajalisina fiyya. Orang yang berteman karena Allah. Lihat bahasanya Allah di dalam hadis qudsi. Wajib mendapatkan kecintaan Allah bagi orang yang berteman karena Allah. Berteman karena Allah bukan yang suka gosipin orang, Kak. Bukan yang suka ngadu domba orang. Teman kita baik sama ini, tiba-tiba kita datang, yang mana begini. Sampai ini orang jadi benci sama kita. Na'udzubillah. Saya heran. Kalau lu sebel sama ini orang, lu jangan ngomongin ini orang. Saya nih misalnya sebel sama si A, saya jangan ngomongin si A. Kenapa? Karena saya sebenarnya hakikatnya lagi bagi pahala saya ke dia. Kan begitu, Pak. Itu pelajaran zaman kita ngaji, zaman kecil. Benar begitu, Pak? Ya. Lu kalau gosipin orang, pahala lu dikasih ke dia. Artinya lu lagi berbuat baik sama dia. Berarti bukan sebel dong. Lu berarti cinta sama itu orang. Kalau orang sebel, diam. Jangan pernah ngomongin, jangan pernah gosipin, jangan pernah apa. Itu tanda orang sebel. Kalau lu ngomongin, berarti lu cinta sama itu orang. Ya, makanya kita berharap ya kita punya teman-teman yang soleh, biar memotivasi kita untuk mendapatkan ridho Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Dan perhatikan, Pak, kalau Bapak dapat teman yang semacam itu, pegang. Addu alaiha bin nawajid. Bahasa Islam itu gigit dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas itu. Addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas. Karena itu teman yang bermanfaat di dunia, di kuburan, dan di akhirat kita. Insya Allah kita dapat teman yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang berkah. Ya, pulang dari sini makin berkah ibadah kita, makin berkah harta kita, makin berkah pertemanan kita, dan makin berkah ibadah dan pengetahuan kita tentang Allah dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.